Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Ramadan, masih melaksanakan syariatnya yaitu berpuasa dan amalan-amalan ibadah lainnya, tarawehnya, tilawah Qur'annya, zikir dan berbagai amalan lainnya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, wabil khusus di bulan Ramadan ini, Allah mengabulkan, Allah menerima semua amalan kita dan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, bulan Ramadan juga sebagai bulan perubahan. Syahrut Taghyir, bulan perubahan. Karena banyak kejadian-kejadian pada saat bulan Ramadan itu terjadi. Beberapa perang, termasuk perang Badar pun, itu dilakukan di bulan Ramadan. Dan hasilnya, Masya Allah, maka perang Badar mendapatkan kemenangan gilang gemilang. Padahal suasananya dalam suasana di bulan Ramadan. Juga kita mengenang, masih teringat saudara-saudara kita di Palestina, di Jalur Gaza khususnya. Mereka setiap tahun, khususnya di bulan Ramadan, banyak sekali tekanan-tekanan dari Israel Zionis, namun mereka begitu kuatnya, begitu kokohnya, padahal mereka dalam kondisi berpuasa. Ini menunjukkan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan perubahan. Perubahan dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Sesuatu yang kurang menjadi sesuatu yang lebih. Inilah makna daripada bulan Ramadan sebagai bulan perubahan. Hadirin, hadirah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Kalau kita mengenang bagaimana sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal dakwah di Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana beliau menghadapi sebuah kenyataan di masyarakat. Masyarakat kecil, masyarakat du'afa, mustad'afina fil ardh, dari kalangan budak, orang miskin, dan berbagai macam kondisi sosial, ekonomi yang lemah, dan termasuk pendidikan. Namun dengan tarbiyah, dengan pendidikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya satu persatu dari rumah ke rumah, diketuk rumah mereka, diketuk pula hati orang-orang yang di dalamnya. Diajak mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya, maka terjadi sebuah perubahan di dalam kehidupan para sahabat menjadi para sahabat-sahabat yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, Ramadan kita saat ini boleh jadi seusia umur kita. Kalau kita umurnya 30 tahun, berarti sudah 30 tahun Ramadan menghampiri kita. Kalau usia kita 40 tahun, 40 tahun Ramadan menghampiri kita. Apalagi yang 50, 60 tahun dan seterusnya. Sudah banyak Ramadan datang menghampiri kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah Ramadan itu menjadikan diri kita ada sebuah perubahan? Itu dari level pribadi. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian di level keluarga. Kalau kita menikah, boleh jadi kita sudah menikah 15 tahun, 20 tahun,
pernikahan perak, pernikahan emas. Apakah bulan Ramadan menghampiri keluarga Bapak Ibu sekalian? Apakah menjadi sebuah perubahan di dalam keluarga kita? Menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Atau kita naikkan lagi menjadi ruang lingkup yang lebih besar lagi, masyarakat kita. Masyarakat kita, ekonominya, sosialnya, dan berbagai macam hal-hal yang terjadi di dalamnya. Ramadan menghampiri mereka setiap tahunnya. Apakah terjadi perubahan di dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan berbagai macam hal di dalamnya? Itu adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Ikhwan akhwat fillah rahimahullah. Artinya apa? Artinya kita masih belum serius. Belum serius menyiapkan, merencanakan Ramadan sebagai bulan perubahan. Hatta itu pada diri kita, hatta itu kepada keluarga kita, hatta kepada masyarakat kita. Kalau semua berbasis planning, berbasis upaya perencanaan perubahan, maka saya yakin akan terjadi perubahan. Contoh kasus, supaya mudah, ikhwan akhwat fillah rahimahullah. Sebelum Ramadan, di masjid kita, jamaahnya, yang kita lihat subuh. Sholat subuh di masjid, di lingkungan kita, misalnya ada 20 jamaah, terdiri dari 15 laki-laki, 5 perempuan. Sebelum Ramadan. Maka datanglah Ramadan di lingkungan masyarakat kita. Kita yang mengaku dirinya sebagai aktivis dakwah, kader-kader dakwah, tidakkah menjadikan Ramadan ini sebagai momentum perubahan? Kita buat sebuah perubahan, rekayasa sosial, rekayasa pendidikan, sehingga masyarakat tertarik dengan Ramadan. Apalagi Ramadan itu juga magnet yang sangat kuat. Kata Nabi, 10 hari pertama itu adalah barokah. Semua masyarakat datang. Bagaimana kita meriayah, merawatnya dengan baik. Setelah Ramadan usai, di bulan-bulan berikutnya, kita evaluasi. Jamaah subuh kita sudah berapa? Jamaah laki-lakinya apakah sudah bertambah dari 15 menjadi 50 atau 30? Yang perempuannya jadi 10 misalnya. Kalau terjadi penambahan berarti kita sudah melakukan rekayasa sosial, pendidikan, dan sebagainya. Itu berhasil. Buktinya apa? Terjadi kenaikan kuantitas. Kuantitas jumlah jamaah. Itulah yang saya maksud bahwa kita perlu peduli. Kita perlu peduli dengan perubahan yang di masyarakat. Gak usah jauh-jauh, di lingkungan kita saja. Masjid yang kita biasa berjamaah bagaimana menjadi hidup, suasananya menjadi berkembang, terjadi proses pendidikan, pengajian dan sebagainya. Itu harus ada ikut andil, saham andil dari diri kita sebagai kader dakwah. Bukan malah yang diajak oleh pengurus masjidnya. Malah kita yang menjadi jamaahnya. Hanya pasif, tapi kita harus menjadi orang yang aktif. Maka selagi saya mengajak khususnya kepada saya pribadi, marilah momentum Ramadan masih ada waktu. Mari kita upayakan Ramadan ini sebagai bulan perubahan. Bulan perubahan pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Sehingga Allah memberikan kepada kita semua yang kita doakan, yang kita cita-citakan sebagai masyarakat yang baldatun, thayyibatun, warabun gofur. Bukan hanya sebuah mimpi, tapi itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.